Apakah aku mengendalikan uang atau uang yang mengendalikan aku? Apakah aku bekerja untuk hidup atau hidup hanya untuk bekerja? Uang tidak pernah benar-benar salah. Yang sering keliru adalah cara manusia memandangnya sejak kecil. Banyak dari kita tumbuh dengan kalimat-kalimat yang tanpa sadar menanamkan luka. Kalau punya uang, hidupmu akan aman. Kalau tidak punya uang, kamu akan diremehkan. Uang adalah segalanya. Kalimat-kalimat itu masuk perlahan ke dalam pikiran, lalu mengendap di hati. Dan suatu hari, tanpa kita sadari, ia berubah menjadi keyakinan. Sejak saat itu, uang bukan lagi sekadar alat. Ia berubah menjadi ukuran harga diri, menjadi penentu rasa aman, menjadi standar bahagia. Banyak orang bekerja bukan karena cinta pada proses, melainkan karena takut kekurangan. Banyak orang mengejar uang bukan karena ingin memberi, melainkan karena takut dipandang rendah. Disinilah masalah bermula. Uang sejatinya adalah benda mati. Ia tidak punya hati, tidak punya niat, tidak punya moral. Namun ketika manusia menggantungkan nilai dirinya pada uang, uang yang netral berubah menjadi kekuatan yang mengendalikan jiwa. Ada orang yang tersenyum lebar saat saldo bertambah, namun gelisah saat penghasilan menurun. Ada orang yang merasa berharga ketika mampu membeli, namun merasa gagal ketika tidak mampu membayar. Padahal nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh angka. Uang hanyalah alat tukar. Ia diciptakan untuk mempermudah hidup, bukan untuk memperbudaknya. Ia hadir untuk membantu manusia bertahan, bukan untuk menghilangkan kemanusiaan. Masalahnya, tidak semua orang diajarkan cara memandang uang dengan sehat. Sebagian orang dibesarkan dalam kekurangan, hingga uang menjadi simbol keselamatan. Sebagian lagi dibesarkan dalam kelimpahan, hingga uang menjadi simbol kuasa. Dua-duanya bisa sama-sama terluka jika tidak dibarengi kesadaran. Ada orang yang bekerja siang dan malam, namun hatinya kosong. Ada yang penghasilannya besar, namun tidurnya tidak pernah tenang. Karena uang tidak pernah bisa membeli kedamaian batin jika cara pandangnya keliru. Uang tidak akan pernah cukup bagi orang yang menjadikannya tujuan akhir. Sebaliknya, uang selalu terasa cukup bagi orang yang menjadikannya alat untuk hidup bermakna. Ketika uang dijadikan tujuan, manusia rela mengorbankan waktu, keluarga, bahkan nilai hidupnya. Namun ketika uang dijadikan alat, manusia belajar mengatur, mengelola, dan mengarahkannya pada kebaikan. Kerja keras adalah kehormatan. Mencari rezeki adalah bentuk tanggung jawab. Namun keserakahan adalah penjara yang halus. Ada perbedaan besar antara ingin cukup dan ingin tak terbatas. Orang yang ingin cukup akan bersyukur. Orang yang ingin tak terbatas akan selalu gelisah. Uang yang diperoleh dengan cara jujur membawa ketenangan, meski jumlahnya tidak besar. Uang yang diperoleh dengan cara curang membawa kecemasan, meski jumlahnya berlimpah. Karena ketenangan tidak mengikuti nominal, ia mengikuti cara. Di titik inilah manusia perlu berhenti sejenak, bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah aku mengendalikan uang atau uang yang mengendalikan aku? Apakah aku bekerja untuk hidup atau hidup hanya untuk bekerja? Uang yang sehat adalah uang yang mengalir, datang dari ikhtiar, pergi untuk kebutuhan, berhenti untuk tabungan, dan sebagian kecilnya mengalir untuk berbagi. Ketika uang berhenti hanya di diri sendiri, ia menjadi beban.
Namun ketika uang dibagikan dengan niat baik, ia berubah menjadi keberkahan. Banyak orang takut berbagi karena merasa kekurangan. Padahal seringkali bukan kekurangan uang yang membuat miskin, melainkan kekurangan rasa cukup. Rasa cukup tidak datang dari jumlah. Ia lahir dari kesadaran bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri apa yang ada. Kesadaran bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari apa yang ia lakukan dengan apa yang ia miliki. Uang bisa membangun, uang juga bisa menghancurkan. Semua tergantung pada tangan dan hati yang memegangnya. Ketika uang dipakai untuk menumbuhkan, ia menjadi cahaya. Ketika uang dipakai untuk menindas, ia menjadi api. Maka ajaran terpenting tentang uang bukanlah cara mencarinya, melainkan cara memandangnya. Ajarkan pada diri sendiri bahwa uang adalah alat, bukan identitas. Bahwa kekayaan sejati adalah ketenangan, bukan kepemilikan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Carilah rezeki dengan jujur. Kelolalah uang dengan bijak dan lepaskan keterikatan berlebihan padanya. Karena pada akhirnya yang akan dikenang bukan berapa banyak uang yang kita kumpulkan, melainkan jejak kebaikan yang kita tinggalkan.